Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini Kamis pagi, 4 Maret 2021. Tentunya kita semua berharap Tuhan terus menguatkan kita, memberikan kita sama-sama keadaan yang baik sebagai keluarga. Dan kita boleh juga terus meyakini Tuhan tetap baik kepada kita, sekalipun pandemi ini belum juga berakhir. Bapak Ibu, saya mengajak kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Berkati kami sepanjang hari ketika kami berada di tengah keluarga menjalani keseharian dalam tugas dan tanggung jawab kami. Berkati dan sertai kami ketika merenungkan firman Tuhan, mampukan kami melakukannya hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Maret. Kita sudah menjalani 2 bulan di tahun 2021. Apa yang saudara dan saya alami sepanjang 2 bulan ini? Kalau dikatakan hidup ini berat, memang berat. Kalau dikatakan kita begitu jenuh dengan masa pandemi ini, ya buat Indonesia kalau dihitung sejak 2 Maret 2020, maka kita sudah 1 tahun lebih 2 hari. Masa yang cukup panjang menjalani masa pandemi COVID 2019. Saudara, kalau kita melihat kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, mungkin kita juga mengalami kehilangan pekerjaan, kebebasan, bahkan saudara kita juga mengalami kehilangan anggota keluarganya. Sebagai persekutuan, kita juga mengalami kehilangan kesempatan berkumpul, datang ke gereja. Banyak hal yang kita rasakan sebagai bentuk kehilangan. Tapi saudara, hari ini kita diajak merenungkan satu tema. Bertekun itu sabar. Atau kalau saya mau mengkalimatkan yang lain, ketika kita mengatakan kita mau menjadi orang yang sabar, maka ujiannya adalah, sudahkah saya dan saudara bertekun? Bertekun dalam iman, bukan hal mudah memang. Apalagi kalau kita mengatakan, kenapa ya sulit sekali keadaan sekarang? Kenapa Tuhan membiarkan masa pandemi seperti ini? Ketika kita mau terus bertanya, mengapa ini, mengapa itu, mengapa? Kita sangat pusing, tidak mendapatkan jawaban. Lalu kita menjadi frustasi. Kita menjadi orang-orang yang tambah lemah, bukannya kuat dalam iman. Disinilah saya mengajak kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11. Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam Alkitab kita tahu ada tokoh Ayub. Dan tokoh ini yang disebut-sebut juga oleh penulis Yakobus. Saudara, bukan cuma Ayub yang cukup terkenal. Ada banyak nabi-nabi. Makanya di dalam surat Yakobus dikatakan para nabi.
Para nabi yang sabar ketika mereka harus berbicara demi nama Tuhan. Sekalipun mereka berbicara demi nama Tuhan, bukan dari dirinya sebagai nabi, tapi mereka harus menanggung resiko. Mereka bisa dibenci, mereka bahkan bisa dibunuh karena suara kenabian mereka tidak membuat telinga yang mendengar nyaman. Kadang-kadang para nabi justru lebih banyak berbicara keras, memberi peringatan. Dan ini tidak nyaman. Tidak nyaman buat umat Israel pada masa itu. Kalau kita menjadi mereka, menjadi umat Israel, kita juga mungkin ingin mendengar apa yang kita inginkan. Yang baik, yang bagus, yang enak didengar, yang menjanjikan semua yang menyenangkan. Para nabi seringkali tidak berbicara sesuai keinginan orang Israel. Tapi mereka harus menyuarakan demi nama Tuhan apa yang menjadi kebenaran. Disinilah penderitaan mereka. Disinilah mereka diminta bertekun menyuarakan suara Tuhan sekalipun mereka ditolak, sekalipun mereka akhirnya diancam bahkan dibunuh. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita tidak sampai mengalami seperti para nabi di kerajaan Israel pada kesaksian Alkitab. Tetapi kita punya masalah lain ketika kita ingin bertekun dalam iman. Bagaimana kita mau rela memikul salib setiap hari, menyangkal diri. Bagaimana kita mau terus melihat teladan Yesus Kristus. Dan kita mau berjalan di dalam kebenaran. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Mengarahkan seluruh hidup kita untuk beriman kepada Kristus. Kita harus bayar harga. Kita harus rela menjalani itu sehari demi sehari. Dan kita bersabar menanggung segala konsekuensi, resiko mengikut Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan semuanya mudah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberi teladan dan kita diajak mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Rela menderita untuk menanggung keselamatan dunia dan menebus hidup kita dari dosa. Mari saudara, kita mau belajar mengikut Dia dengan kesetiaan, dengan ketekunan beriman, dan kita mau memelihara kesabaran. Kesabaran adalah salah satu dari unsur dalam buah roh. Bukan kita yang sabar, tapi Roh Kudus memberikan ke dalam diri kita kekuatan, kemampuan bertekun dan bersabar. Selamat memasuki sepanjang hari yang baru yang Tuhan berikan. Selamat mengikut Yesus. Saudara dan saya bersama-sama menjadi pengikut Dia. Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku